Assalamualaikum guys, kembali lagi di podcast Niscaya Anis Sweet Acaya. Oke, hari ini kita mau ngapain sih, Cak? Jadi hari ini tuh kita bakal kedatangan bintang tamu yang bakal nanya-nanya seputar agama Islam, guys. Dan kebetulan mereka ini Molak. ya, mereka adalah seorang yang molak, alhamdulillah guys. Nambah member. Iya. Dan juga nanti kita bakal Kedatangan kedatangan narasumber yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari bintang tamu. tuh. Jadi langsung aja nggak sih kita panggil bintang tamunya? Langsung aja bintang tamu masuk. Halo, salam kenal. Apa kabar nih guys? Baik. Kalian apa kabar? Baik, alhamdulillah. Macet gak di jalan? Macet lumayan. Jatuh. Oh iya, ini kayaknya yang di rumah pengen tahu nih, pengen kenalan gak sih? Kita namanya juga siapa? sih belum kenal ya Iya, kan? kita belum kenal nih, jadi kita kenalan dulu gak sih? Oke, dari abang ini dulu nih. Halo guys, nama saya Raden Yusuf, sering dipanggil Ucup. Nama saya Satria Widana Dwigo, suka dipanggil Iyo. Oke. Kalian udah kenal kan ya guys? Salam kenal ya, Salam kalian. kenal. Jadi apa nih alasan kalian mau diundang ke podcast ini? Karena saya pengen mendalam tentang agama Islam sih. Saya juga sama, saya ingin tahu lebih dalam lagi seputar agama Islam ini. Saya juga sudah menyiapkan banyak pertanyaan tentang agama Islam. Dengar-dengar kalian nih mualaf ya? Iya. Udah berapa lama nih mualaf ya? Setahun. Oh setahun, masih baru sih ya. Kalian tuh kenal gimana sih, kenal di internet atau gimana sih, teman atau gimana gitu? Wah, kebetulan kita temen SD ya. Dari SD kita. SD. Iya. Oh, berarti udah lama banget temenan ya? Iya. Oh, ya. Oke. Terus apa sih yang bikin kalian tertarik buat jadi seorang mualaf? Yang bikin kita tertarik. Kita ini sering, kita kan teman-teman kita ini rata-rata beragama Islam ya. Iya. Jadi kita sering kalau lagi main suka ngeliat dia pada sholat itu beribadah, ngaji gitu kan. Jadi kita tertarik juga buat masuk ke agama Islam itu. Terus kalau Bang Iyo, Kami juga sih kayak itu. Gak ada yang berbeda. gara-gara ngeliat sholat ya ibadahnya gitu ya? Karena kalian juga temenan gitu kan? Karena emang mayoritas di Indonesia nih kebanyakan Islam ya? Iya, dan di sekolah-sekolah juga kayaknya agama-agama yang lain tuh sedikit gak sih? Iya. Kebanyakan Islam. Lebih dominasi Iya, ya. dominasi. Jadi Karena kita nggak bisa, kayak belum terlalu paham banget tentang Islam nih ya. dan juga masih takut salah untuk menjawab Takut pertanyaan-pertanyaan salah kalian gitu ini. ya. Jadi kita bakal panggil narasumber juga nih buat kalian tanya-tanya. Oh, siapa tuh? Nah, Kita langsung aja gak sih? kita panggil narasumbernya. Narasumber masuk. Ya. Oke, gimana ini kabarnya Syifa? Alhamdulillah baik. Gimana? Macet gak di perjalanan? Lumayan macet. Hujan gak sih? Oke, ini perkenalan dulu nggak sih? Ini ada Bang. Boleh perkenalan Bang? Oh, saya Ucup. Saya Iyo. Jadi Ucup dan Yo, nanti Syifa yang bakal jawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Gue ini yang akan menanya ke Syifa. Oke. Langsung aja nggak Langsung sih? aja, Pengen langsung. nanya apa? Ya langsung aja ke pertanyaannya. Boleh dari siapa dulu nih? Bang Iyo? Boleh. Boleh. Mau nanya apa? Kan rukun Islam kan ada 5 tuh ya. Saya kan mau nanya, kenapa sih yang satu syahadat dulu, nggak sholat dulu? Jadi pertanyaannya, kenapa yang pertama itu harus syahadat? Ya. Kenapa nggak sholat aja gitu kan? Boleh? Karena syahadat itu merupakan pernyataan dan identitas Islam itu sendiri. Jadi harus mungkin sebelum syahadat itu deklarasi identitas keislaman itu sendiri ya. Jadi
dasar dari semua ajaran Islam. Jadi dasarnya seperti itu. Jadi emang udah ketentuannya itu ya, ketentuannya kayak gitu, udah nggak bisa diubah. Pasti kalian kemarin juga syahadat dulu kan sebelum dia juga sholat ya. Karena emang itu tuh yang utamanya nggak sih? Kayak tiang juga sih, fondasi. Karena kalau tiangnya kan sholat ya, itu kan tiangnya. Nah kalau ini fondasi. Nah ya gitu. Terus ada lagi nggak? Ada lagi Mbak Mucup mungkin mau Saya tanya? mau nanya seputar apa rukun iman yang kedua kan sholat ya. Iya. Kenapa sih kita harus sholat 5 waktu? Sedangkan di agama saya ibadahnya cuma seminggu sekali ya, hari Minggu doang. Karena sholat diwajibkan setiap waktu karena melatih kedisiplinan sama spiritual, yaitu komunikasi antara manusia ke Tuhannya. Jadi dan itu termasuk perintah langsung dari Allah Yang udah nggak bisa diubah gitu ya. Karena dengan sholat tuh kita bisa langsung mengadu kayak kalau kesal kita kan sama langsung ke Allah gitu kan, ke Tuhannya langsung gitu. Dan itu dia tadi sholat itu kan tiang itu. Iya, jadi kalau misalnya kita nggak sholat tapi kita ngelakuin hal-hal baik yang lain ya percuma aja gitu. Jadi yang utama itu sholat. Oh, ada lagi nih Betul. tentang sholat juga. Kan kalau di agama Islam itu hari Jumat itu ada sholat Jumat ya. Ya. Sholat Jumat itu kan kalau saya lihat isinya nih cowok semua. Iya. Iya. Sedangkan kalau sholat 5 waktu kan ada di masjid ada cewek cowok ya. Kenapa tuh kalau sholat Jumat tuh isinya cowok doang? Oh, sebenarnya cewek juga boleh ya kalau nggak salah, karena mungkin karena bukan wajib, jadi mungkin yang cewek nggak melakukannya gitu. Kok jadi yang diwajibin itu laki-laki doang ya? Iya. Namanya kan nggak sholat Jumat itu bisa diganti mesti jadi sholat wajib itu jangan. Kayak kalau setahu saya ya ada beberapa waktu yang kita bisa buat nggak sholat Jumat, tapi itu nggak bisa dilakuin setiap saat gitu. Jadi kayak ada beberapa waktu misalnya kayak bahkan tuh hujan badai itu pun kita tuh harus tetap sholat Jumat karena itu kewajiban bagi seorang laki-laki gitu kan. Jadi ada beberapa waktu misalnya sakit yang sampai nggak bisa bangun atau kayak misalnya ada kepentingan yang benar-benar gak bisa ditinggalin, itu baru bisa diganti ke sholat Jumat, ke sholat wajib, sholat zuhur ya. Dan itu pun ada batasnya, gak setiap saat bisa, kayak maksimal tuh 3 kali gitu setahu saya. Ya iya benar sih Pak. Jadi kalau misalnya untuk laki-lakinya kalau misalnya udah 3 kali itu nggak melakukan sholat Jumat, itu dia udah dianggap murtad ya. Iya, jadi kayak dia tuh harus syahadat lagi. Harus syahadat lagi. Ada lagi? Kan bukan bulan yang ketiga itu kan puasa tuh. Kenapa kita harus puasa 1 bulan full itu? Dari pagi sampai sore, nahan lapar gitu ya, nahan haus. Menurut saya tuh puasa itu meningkatkan keimanan ya, karena di siang dari azan subuh sampai azan maghrib tuh menahan lapar dan haus. Jadi kayak kita merasakan apa yang ya saudara-saudara kita yang kurang mampu untuk mungkin untuk makan aja, sekedar makan aja nggak mampu ya. Jadi mungkin kita bisa merasakan puasa. Juga puasa tuh gak cuma nahan lapar sama haus aja nggak sih, nahan hawa nafsu yang lain-lainnya juga gitu, kayak ketemu sama pacar, merokok gitu. Karena kan susah nahannya. Iya, gitu. jadi kita belajar buat beriman gitu ya. Iya. Saya juga mau nanya rukun Islam keempat itu kan dari zakat ya. Kenapa sih kita harus membayar zakat? Nah, sedangkan kalau misalnya yang nggak mampu itu Iya. kewajiban kan. Kalau nggak mampu tidak diwajibkan, karena nanti zakat yang terkumpul dari orang yang mampu mungkin akan dibagikan ke orang-orang yang kurang mampu. Jadi mungkin yang kurang mampunya itu Malah dia yang ada yang di- hasilnya ya, yang ada yang menerima. menerima zakatnya ya. Jadi emang gak dipaksa yang kurang mampu. Jadi pasakannya tuh untuk yang mampu dan punya gitu.
Tapi kalau misalnya itu ya harus yang itu. Iya. Tapi yang untuk yang mampu aja itu sama nggak sih sama untuk naik haji Iya. yang mampu aja gitu kan? Kalau sama ini nggak sih sama panggilan dari Allah juga kalau misalnya naik haji. Sama tuh zakat juga nanti kan pasti ada pembagiannya juga gitu kan. Jadi ada yang mampu tuh yang itu tuh nanti akan dapat bagian-bagiannya gitu. Kayak kalau punya harta segini semana gitu bagiannya. Kalian haus gak sih? Boleh diminum dulu, Minum dulu gak sih? Minum ya. Boleh diminum. Oh ini juga boleh nih Ya, kalau ini boleh boleh dibuka. juga. Boleh dibuka. Ini aku boleh aja deh. Minum ya. Iya, minum. Ngomong mulu dari tadi nggak dikasih minum. Boleh. Sambil ngobrol aja kita ngobrol-ngobrol santai. Biar nggak terlalu serius banget gak sih? Karena kan pembahasan Islam tuh yang kayak benar-benar harus di dalam yang serius gitu ya. Ini dimakan ya. bisa Iya, makan. boleh makan. Ini kalau lama lagi. Boleh. Makan. Terus kira-kira ada lagi nggak pertanyaan? Iya, ada pertanyaan. Nah, itu kan zakat tuh. Nah, zakat itu bisa pakai uang nggak sih? Pakai uang juga boleh, pakai kayak harta juga boleh. Beras itu kan kebanyakan kadang orang pakai beras juga, ada aturannya kan. Nah itu dia tadi ada pembagian itu kalau misalnya ada beras itu berapa nanti di uangnya berapa gitu. Jadi ada pembagian lanjutannya lagi soal zakat. Berarti nggak harus beras sama uang aja ya? Iya, nggak harus beras sama uang aja. Kalau nggak salah tuh ada juga emas tuh ada juga pembagian. Iya bisa ada pembagian juga. Jadi tergantung kita itu mampunya semana gitu. Berarti Boleh. Kalau misalnya aku kan naik haji tuh ya. Kalau misalnya kita nggak sempat naik haji itu gimana, dosa nggak sih? Nggak sempet naik hajinya maksudnya meninggal gitu. Iya. Nggak sempet naik haji terus Iya. meninggal Iya. gitu. Tidak aku nih tiba-tiba saya meninggal nggak sampai naik haji itu mungkin itu. Sebenarnya nggak dosa sih ya, karena mungkin karena takdir kita juga gitu ya, sebelum kita berangkat ke sana mungkin padahal udah nabung atau udah segala macam, kita meninggal gitu kan. Kalau nggak salah tuh ada orang yang bakal gantiin kita gitu dengan nama kita berangkat haji. Bisa digantiin gitu. Misalkan saya meninggal nih dan itu. Iya. Oh. Ada Diwakilin. Iya, Diwakilin. ada yang mewakilin kalau nggak salah sih. Iya. Apalagi kita berdua. Bener juga sih. Iya. Ya makanya itu tadi kita Nah, nggak berani mengundang. ngejawab gitu. Makanya kita undang narasumbernya karena itu. Kalau yang nunda-nunda tapi udah ada duitnya apa itu mungkin dosa juga ya, karena Kalau dari niat kan nggak dosa. tapi itu juga tergantung sama panggilan dari Allah yang juga nggak sih? tergantung panggilannya juga. Iya kan. Kan karena naik haji tuh antriannya juga lama ya, kuotanya juga sedikit ya, banyak banget. Jadi mungkin dosanya itu buat orang yang udah punya uang Iya, yang mampu tapi dia nggak nunda-nunda pergi. ya, nggak nabung apa nggak apa gitu. Nggak ada niat Iya. mau ke sana gitu. Jadi dosanya itu ya. Tapi kalau orang yang nggak mampu mah nggak apa-apa gitu. Tapi Saya mau nanya lagi nih. Boleh. Kalau bulan puasa itu kan malamnya itu apa sih, sholat tarawih Tarawih, ya? ya, tarawih. Nah itu wajib apa enggak sih kalau sholat tarawih itu? sunnah ya, cuman banyak yang dianjurkan Tapi nggak wajib. ya, nggak wajib. Tapi kalau nggak dilaksanakan nggak ada dosa nggak sih? Kalau nggak dilaksanakan kalau nggak dosa nggak sih? Nggak dosa, tapi kalau misalnya nunda-nunda karena sengaja Iya. itu dosa. Tapi kalau misalnya nunda-nundanya tuh kayak emang nggak bisa, bisa di perjalanan kah atau lagi di mana gitu, itu nggak dosa sih. Itu nggak dilakuin pun nggak dosa sih menurut saya, karena itu sunnah muakat tuh dianjurkan. Jadi tuh kayak kita tuh sebisa mungkin tuh ngelakuin, tapi kalau nggak ngelakuin pun nggak dosa, tapi sebisa mungkin ngelakuin. Iya. Tuh, mungkin Allah nggak suka, tapi
tapi nggak jadi dosa gitu menurut saya. Iya nggak sih kayak gitu, kayak dilakuin tuh gak apa-apa. Karena sayang juga nggak sih kalau nggak dilakuin, karena sebulan Iya, sekali sebulan kan. sekali. Jadi Tahun sekali, iya, bukan sebulan sekali, Tahun sekali ya, nggak sih? tahun sekali dalam 1 bulan itu. Iya dalam 1 bulan ya. Iya. Kayak Dari jangka situ, waktunya iya. lama gitu. Belum tentu kan kita juga umurnya, iya nggak tahu, kita juga nggak tahu. Betul. Nah, sebenarnya tuh salat tarawih itu kan sampai 23 ya. Kenapa pas sudah sampai 8 itu udah pulang? 8 buka. Itu nggak apa-apa nggak sih kalau kan nggak nyampe 23 itu udah pulang dulu? Masalah karena alirannya gitu mungkin ya. Jadi Oh, iya. ada yang mungkin ngikut aliran di Indonesia kan, ada Nahdlatul Ulama sama Muhammadiyah ya. Jadi Muhammadiyah itu kalau nggak salah 11 apa 11. Terus kalau yang Nahdlatul Ulama kan 23 gitu. Ya tergantung kita ngikutnya ke mazhab yang mana atau aliran mana, atau mungkin dekat masjidnya yang mana kan, kadang begitu ya. Oh, iya, Ngikut bener-bener. dekat masjid Sama yang dekat, imamnya, ya, iya, sama imamnya. imamnya. Oh, jadi Dulu biasanya di rumah sholat tarawih itu berapa rakaat? 23 sih. Kalau di rumah gue biasanya 11 rakaat. Tapi kalau di rumahku ada 2, kalau di musola itu 23, kalau di masjid itu 11. Iya, sumpah. Jadi kayak jadi kadang mungkin pembagiannya dari mazhabnya nggak sih? Kita ngikut ke mazhabnya siapa gitu. sama dari imam. Imamnya mungkin ikut mazhabnya Imam yang siapa, mana. ya. Jadi dua-duanya tuh nggak ada yang salah kan, sama-sama aja gitu. Yang penting niat dari kitanya guys. Penting khusyuk gitu. Niat betul-betul buat sholat tarawih karena Allah. Jangan ngeliat ini yang ngeliat kayak pacar gitu. Iya. Sering banget kan kayak gitu. Iya bener banget Biar lagi nih. biar kayak masya Allah. Iya, biar gitu. biar kayak dilihat orang kayak ya ampun Ya gitu. Allah. Iya, bener-bener. Sama saya mau nanya lagi nih, larangan puasa itu apa aja sih? Ada nggak sih larangannya puasa itu? Yang utama banget Ya, kan nggak boleh makan iya, mie. minum makan. Kalau itu yang sehari Sama ngerokok nggak boleh sebenarnya ya. Ngerokok nggak Sebenarnya yang masuk ke mulut itu, apalagi kan kayak asap, iya asapnya tuh suka ini kan, makanya jadinya nggak Sama boleh. katanya juga kalau misalnya sikat gigi, Iya, sikat gigi ya, iya makruh, karena apa, airnya ada yang mungkin ketelan gitu, walaupun tapi nggak kayak sengaja berasa gitu ya. juga kan itu kayak Tapi kalau nggak sengaja batal nggak sih puasanya? Membatalkan tuh enggak, Enggak, tapi cuman kayak mengurangkan pahala yang gitu. kayak kita maaf ya kayak ngupil gitu atau bersihin kuping itu juga nggak boleh karena kita memasukkan sesuatu ke dalam lubang yang terbuka. Oh, Itu iya. makruh bawahnya, tapi bukan jadi batal ya, cuman mengurangi pahala aja. Sama berenang juga, berenang di bulan Ramadan gitu, di bulan Apalagi puasa. berenang kan pasti ada yang ketelan, ada Iya, yang terus iya. kalian tuh pasti pernah nggak sih kentut, maaf ya, kentut di dalam air gitu? enggak lagi. Pernah. Pernah kan? Iya pasti pernah kan? Iya. Nah itu tuh bisa makruh juga, bisa membatalkan. Atau mandi batalin nggak gitu? Itu mandi. Itu kalau misalnya kita mandi di siang hari nih, Iya. terus niatnya buat nyegerin, kayak buat aduh panas banget sih puasa, aus gitu, kayaknya sengaja mandi gitu enak ya. nih gitu. Nah kalau buat kayak gitu itu bisa jadi ngurangin pahala karena kita niatnya buat nyegerin badan, kayak biar hawa nafsunya tuh kayak hilang gitu, panasnya gitu. Panasnya, hausnya iya hilang panasnya, gitu. hausnya hilang. Jadi nggak boleh tuh mandi Ya, tuh. kalau niatnya kayak gitu nggak boleh, tapi kalau niatnya untuk membersihkan diri ya nggak apa-apa. Kalau pengen kerja gitu kan Ya nggak apa-apa, sama iya, orang. itu nggak tergantung niat, apa-apa. guys. Iya, kalau itu tergantung niat. Kayak misal kalian pulang sekolah nih panas, aduh panas banget deh, mandi kayaknya seger deh. Nah itu nggak boleh, itu ngurangin pahala setahu saya. Sama kan biasanya kalau puasa tuh ada kayak ngabuburit ya. Kalau Di ngabuburit itu ketemu sama pacar atau gimana, itu mungkin juga nggak boleh ya. Waduh, saya tiap bulan lagi. Pantesan Oh, tersindir ya. Nggak boleh itu
ya. Gak boleh ditiru ya guys, gak boleh ditiru Nggak ya boleh, guys. Langsung Bukan mahram ya. Kalau seperti itu puasanya batal gak sih? Aduh. ngurangin pahalanya. Ih, nggak ada yang tahu, hanya Allah yang Iya, tahu. kalau soal batal dan enggaknya dan menerima puasanya atau enggak itu cuma Allah sih yang tahu. Harus saya kesindir ya sedikit. Nggak apa-apa kok. Semua orang pasti punya Nah, iya lah. kesalahan, punya dosa Insya ya. Allah tahun depan enggak deh, enggak ngabuburit dikit. Nggak. Kita lihat aja ya guys ya. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Sama ini dong, aku mau nanya nih, kalian tuh kan udah masuk Islam kurang lebih 1 tahun ya. Kalian udah nggak sih ngelakuin sholat 5 waktu yang benar atau sholat Jumat gitu, masih ada bolong-bolongnya atau enggak sih, atau masih belajar atau masih dibimbing gitu atau gimana? Alhamdulillah sih belakangan ini udah mulai rajin gitu, mulai rajin sholatnya. Dan tapi masih udah belum- tapi udah mulai ngerti gitu ya, Udah. tata caranya gitu, wudhu dan sebagainya. Kalau untuk belajar kayak misalnya bacaan sholatnya atau doa-doa itu diajarinnya belajar sendiri atau dituntun sama ustaz atau siapa? Ustaz. Oh, ustaz. Kan saya belum tahu semua, masih yang bimbingan. Jadi menurut kalian tuh susah nggak sih belajar agama Islam? Susah sih susah, tapi ya kalau dijalanin jadi gampang. Oh iya, gitu. Yang penting ada kemauan ya. Kemauan, niat itu kayak kejutan sih Iya, betul. Namanya niat nggak sih? Sebenarnya sih harus, soalnya kan bagian dari kewajiban juga kan. Betul. Wah, udah cocok Iya, banget udah, nih udah. emang ya. Aduh. Tapi keren sih buat kalian yang baru 1 tahun ini tapi masih pengen kayak menggali tentang agama Islam, kayak nyari tahu agama Islam tuh kayak gimana gitu ya. Keren sih. Kayak di apa ya, kalian masih muda kan? Iya, bener-bener. Ya kayak Yang biasanya- bahkan yang di agama Islam pun masih banyak yang menyepelekan tentang agamanya gitu, tapi kalian tuh kayak pengen nyari tahu gitu, kayak bingung, dan kalau misalnya kalian pengen tanya tuh kalian tanyain, itu keren sih gitu. karena biasanya anak muda tuh kayak Nggak mikirin, nggak mikirin, yang malas-malesan gitu kan. Apalagi Islam kan terkenal banyak banget ininya ya, kayak larangannya, perintah-perintahnya itu kan banyak ya, jadi Tapi juga udah banyak juga yang dilanggar kan. Tapi nggak Islam. Keren sih kalian. Saya mau nanya nih, tanya kan saya sebelum pindah agama kan, saya pindah agama ke Islam tuh. Nah, saya dosa nggak sih? Dosanya diampunin nggak sih? Selama Ah. saya Dosa sebelum masuk Islam. masuk Islam. Dosa pas sebelum masuk Islamnya itu akan diampuni, jadi kayak bayi baru lahir ya, jadi dosanya diampuni semuanya, dosa yang apapun itu akan diampuni gitu. Jadi Yang nyari dosa gitu apa masih ada dosa? Nggak ada. jadi kayak benar-benar kayak bayi gitu, bayi baru lahir. Itu seperti orang baru hidup gitu ya. Iya, bener banget. Suci, bener-bener gak ada dosa, makanya kalian manfaatin sebaik-baiknya tuh, jangan sampai ngelakuin dosa setelah ini. Kalau bisa, kalau misalnya nggak sengaja ngelakuin dosa kayak astagfirullahaladzim Ya, gitu. buru-buru tobat. Saat tobat. Kayak terus ninggalin juga yang menurut agama Islam itu haram. Kayak pasti di agama kalian tuh ada juga kan beberapa yang dibolehkan tapi di Islam nggak boleh. Boleh. Nah, itu tuh tinggalin juga. Pokoknya minuman tuh. Minum. Nah, itu kayak minum-minum. Pasti kalian sebelumnya kayak gitu kan. Nah, itu ditinggalin. Kalau perlu. Iya, terus sama makan babi Nah, iya, itu nggak gitu. boleh. Itu haramnya. Pokoknya yang haram di Islam kalau bisa dihindarin aja ya nggak sih? Pacaran juga nggak boleh. Iya, sebentar lagi nikah mas saya. Serius sebentar lagi. Gimana? Amin, doain Ya, aja doain ya aja guys ya, ya. Kita tunggu aja kartu undangannya. Amin. Oke, ini udah lumayan panjang ya. Obrolan kita sih. Oke, langsung. Kayak kalian juga udah paham. udah sedikit paham Iya. ya tadi dijelasin. Lumayan lah. Kalau mau paham saya kan masih bisa nanya-nanya ke Ustaz. Oh Benar, betul. benar. Boleh juga mau kontak tapi nggak boleh deh. Bukan Nanti bukan nanti ini. jadi kemana-mana Iya, ya. nanti malah langsung aku berubah aja ya. Iya. Aku mau bawa orang tua aku. Masih jauh banget. Oh, iya sih betul.
Oke. Aduh, gue haus banget. Gue mau Oh iya, minum boleh. dulu ya. Ini silakan. Ini siapa? Oh, kita belum. Oh ya, oke. Ayo, makasih. Dimakan ini ya. Iya, boleh, boleh. Makan. Ayo Syifa makan nggak apa-apa. Makasih banget ya udah mau diundang ke podcast kita. Udah nggak ada kali sama podcast kita. Syifa juga makasih udah jadi narasumber. Ya udah menyempatkan waktu untuk Hujan-hujan, sharing-sharing. mendung-mendung gini. Yang enaknya tidur, tapi kalian masih datang ke sini. Tuh. Ih, susah banget dibukanya. Aduh, masya Allah. Gila dong. Susah ya. Bisa. Ah, karena belum baca Bismillah. Abang boleh baca Bismillah dulu. Oke, kayaknya sekian aja nih ya dari podcast kita hari ini. Udah sharing-sharing tentang agama Islam ya, tentang rukun Islam ya, terutama karena pembahasan kita tentang Rukun Islam. ya, Tanya juga tentang rukun Islam kan yang kalian tanyain tadi. Makasih banget ya udah datang dan udah nanya, udah Ya, jadi makasih bintang juga Ca ya, tamu. makasih Anis ya. Makasih juga sih Pak ya. Makasih banyak buat Syifa. Oke, soalnya kita closing nggak sih? Oke guys, untuk kalian yang di rumah juga Lebih perdalam lagi tentang agamanya. Betul. Kayak sholat 5 waktunya dijalanin, Betul, puasa jangan bolong-bolong, jangan mokel-mokel. Iya. Mokel apa tuh? mau Mokel tuh kayak ini puasa setengah hari kayak buka puasa diem-diem. dia kayak buka puasa Oh. diem-diem gitu loh. Iya, Kayak misalnya kayak- sampai orang tua nggak tahu gitu. Kayak Biasanya tuh dia anak remaja nggak sih? iya. Kayak ayo mokel lu, lapar banget di Padang gitu kan, bisa gitu ya? Iya benar. Iya, Padang di Padang gitu. Si kayaknya dia nih. Itu langganan. Baru join masa udah Keujuan Anda. Nah, untuk fitnah katanya. Oh iya. Astagfirullah. Nah, pokoknya buat Ini teman-teman di rumah jangan lupa buat ingat selalu sama Allah ya guys. Kayak buat yang masih ngelakuin dosa-dosa, stop dan tobat. Stop membuat dosa ya. Kita harus banyak Belajar lagi tentang ibadah-ibadah kepada Allah gitu. Betul. Biar kita semua masuk surga. Amin ya Allah. Oke, jangan lupa kalian like, comment,